Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Miftah Haris Sahyana. Saya mahasiswa Informatika ITB Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang buku yang saya baca dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sosioinformatika, yaitu membaca buku tentang pengembangan diri. Langsung aja ya. Jadi saya di sini mau menceritakan buku yang saya baca. Saya share screen sebentar. Uh, Ya, jadi buku yang saya baca ini berjudul The Art of Self-Talking, dibuat oleh Ibu Nisrina P. Utami, seorang psikolog klinis, dan juga penerima master dalam jurusan psikologi ya. Oh ya, untuk teman-teman mungkin atau orang yang menonton video ini, saya ini bacanya di Gramedia Digital ya, di HP sih, kalau di komputer nggak ada. Cuman yang ingin saya sampaikan adalah mungkin ada beberapa yang masih download bukunya mungkin bajakan gitu ya. Nah, di dalam media digital ini, saya tidak disponsori ya, itu kita bisa uh, subscribe kayak Netflix, dan kita bisa baca buku-buku secara gratis gitu. Bukunya bebas, subscribe-nya itu sebulan. Adalah harganya 45.000 itu kalau mau yang non-fiksi. Kalau yang mau fiksi 45.000 juga, kalau mau yang dua-duanya, fiksi non-fiksi, itu 90.000. Jadi mungkin kita bisa mulai menghargai penulis-penulis ya, atau siapapun lah yang buat karya gitu, dengan mendukung produk-produk mereka dengan ya mungkin seperti ini, jangan membajak lah ya gitu. Nah ya udah, lanjut nih, maaf. The Art of Self-Talking itu dibuat oleh Ibu Nisrina P. Utami ya. Dari judulnya aja mungkin udah self-explanatory ya. Sebuah seni untuk self-talk atau berbicara dengan diri kita sendiri. Mungkin pertama saya ingin membahas tentang penulisnya dulu, Ibu Nisrina P. Utami ini. Beliau adalah seorang psikolog klinis dan konsultan assessment. Terus beliau juga menganut bahwa berteman dengan diri sendiri atau baik terhadap diri sendiri itu adalah hal yang baik untuk menjaga kesehatan mental. Selanjutnya juga beliau adalah founder dari Self-Talk Project, dan juga memiliki podcast. Saya buka bukunya dulu ya, ada di sini nih. Ada di HP ya, bukunya. Ya, dia juga punya podcast yang bernama Self-Talk Project juga. Mungkin bisa dicek ya teman-teman di internet. Oke, kalau begitu saya lanjut ke prolog dari buku. Pertama, penulis itu menyampaikan tuh kita seringkali kesepian walaupun banyak orang di sekitar kita, dan orang-orang tersebut adalah teman kita gitu, orang-orang yang kita kenal. Saya memilih buku ini tuh sebelumnya ya, karena saya rasa apa yang beliau sampaikan di buku ini itu sangat relevan dengan apa yang kami milenial atau generasi Z itu alami di kehidupan kami saat ini gitu. Mungkin juga relevan untuk orang-orang yang sudah berkarir atau sudah berkeluarga ya, atau mungkin yang lanjut usia pun menurut saya sangat relevan. Cuman buku ini tuh especially masuk gitu di saya ya. Karena pertama beliau mengatakan tadi, kita tuh seringkali merasa kesepian walaupun banyak orang di sekitar kita. Saya rasa juga teman-teman mungkin ngerasain ya kesepian, tapi tuh sebenarnya kita punya banyak orang gitu yang bisa kita curhatin gitu. Cuman kita ngerasa mungkin nggak ada yang pas aja, atau uh, kita bakal dijudge gitu, padahal padahal enggak gitu. Nah lanjut, beliau juga mengatakan ya, Ibu Nisrina penulis ini, kalau kita tuh harus mencintai diri kita sendiri. Bukan beliau saja sih yang ngomong kayak gitu, cuman banyak orang ya. Kenapa? Karena ya yang bersama dengan diri kita, ya diri kita sendiri gitu, selain Tuhan ya. Jadi saya sendiri setuju gitu dengan pernyataan tersebut. Kita tuh harus baik terhadap dua
dua objek yang selalu menyertai kita, yaitu satu tadi Tuhan, itu pembahasan lain. Cuman yang satu lagi diri kita sendiri gitu. Siapa yang akan baik kepada diri kita sendiri kalau misalnya kita sendiri aja nggak baik sama kita gitu loh. Ya ini juga menurut saya konsep yang cukup jelas ya. Teman-teman juga paling udah sering mikirin ini juga gitu. Sering dengar quotes-quotes juga kalau kita tuh ya harus baik dengan diri kita sendiri karena ya kita selalu bersama dengan diri kita sendiri gitu. Kita tidur sama diri kita sendiri, kita makan sama diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak suka sama diri kita sendiri, ya nggak heran sih kalau kita stres atau gimana-gimana gitu. Nah, tapi kita tuh sering kali kehilangan diri kita sendiri gitu. Kenapa? Kenapa? Karena dalam perjalanan kehidupan atau dalam berkarir lah atau dalam kuliah gitu-gitu, kita tuh terlalu apa ya? Terlalu go with the flow gitu. Kita terlalu mengikuti alur alur yang ada sehingga kita tuh seringkali lost. Itu juga merupakan hal yang saya rasa kita semua pernah merasakan ya. Kita tuh kehilangan diri kita sendiri dalam artian kita meneglect diri kita sendiri, kita nggak peduli apa yang menjadi kepentingan kita dan kita seringkali memprioritaskan diri kita tuh di urutan yang rendah gitu. Walaupun tadi kan itu adalah hal yang sangat penting untuk memprioritaskan diri kita sendiri. Walaupun mungkin nggak selalu yang menjadi nomor satu ya nggak apa-apa gitu. Kenapa kita bisa kehilangan diri kita sendiri? Penulis ini sebelumnya saya ceritakan background-nya. Saya rasa beliau ini bukan seseorang yang memiliki masa kecil yang buruk, pun masa sekolahnya saya rasa juga cukup bahagia gitu ya dari gaya penulisannya. Namun beliau mengatakan bahwa dari nasihat-nasihat yang kita dapatkan di masa kecil, seperti jangan mendendam atau jangan marah atau jangan memaki orang lain, itu tidak selalu merupakan pilihan yang mudah untuk kita laksanakan gitu. Mungkin kasar adalah seperti ini ya. Sebagai manusia lebih mudah bagi kita untuk mengikuti keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita gitu. Dalam artian ya kalau misalnya kita hidup seenaknya aja, mungkin itu akan lebih mudah walaupun ya pasti ntar ada konsekuensinya ya. Kita kalau misalnya eh, pengen menyakiti orang lain gitu, itu lebih mudah daripada kita tuh harus menahan diri ketika kita ingin menghujat orang lain misalnya. Saya harap teman-teman yang menonton video ini itu ya untuk lebih bijak lagi dalam menahan diri dan dalam berinteraksi dengan orang lain. Cuma itu pembahasan yang untuk kesempatan lain ya, ini untuk saat ini self-talk dulu. Iya, jadi yang tadi nasihat-nasihat masa kecil itu tidak selalu merupakan pilihan yang mudah. Namun pada kenyataannya, karena tuntutan keadaan, kita tuh seringkali harus memaksa diri kita untuk tetap stick pada nasihat-nasihat tersebut gitu. Jangan marah, jangan berbohong, jangan memaki orang lain. Dan seringkali itu tuh membuat diri kita capek gitu ya. Karena ya kita harus terus-terusan menahan keburukan dari diri kita sendiri. Dan perilaku tersebut jika dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama, itu akan menjauhkan diri kita terhadap kita sendiri. Nah, sekarang kembali lagi ke pembahasan yang agak lalu, yaitu tentang kita tuh kesepian walaupun banyak orang di sekitar kita. Namun pada faktanya, kita tuh seringkali nggak mengakui kalau kita itu kesepian gitu. Mungkin semua orang punya mekanisme coping masing-masing ya. Cuman untuk orang-orang yang cenderung introvert atau lebih suka sendiri gitu, mungkin lebih merasakan kalau kita kesepian ya kesepian aja. Mungkin untuk orang-orang yang lebih aktif berinteraksi atau lebih supel, itu agak sulit untuk menerima kenyataan ini. Kalau kita tuh kadang-kadang memang kesepian gitu. Nah, inti dari buku ini adalah refleksi dalam menghalangi kesepian diri itu bisa dicapai dengan self-talk.
di mana self-talk nanti itu punya banyak manfaat dan fungsi-fungsi yang datang seiring dengan kita melakukannya. Nah, itu adalah prolog dari buku ini. Lanjut kita ke pembahasan di bab 1 ya. Bab 1. Sebelumnya mungkin saya nggak membahas semuanya ya. Di sini kalau nggak salah ada 7 bab, apa 5 bab gitu. Ya, ada 6 bab sama 1 epilog. Kita membahas bab 1 ya. Kembali berteman dengan diri sendiri melalui self-talk. Apa sih self-talk itu? Self-talk itu berbeda dengan inner dialogues. Apa itu inner dialogues? Inner dialogues itu adalah ketika kita berkomentar tentang hal-hal yang kita kerjakan gitu. Misalnya, kalau kita lagi ngoding SQL gitu, ada soal, kita kan seringkali berkomentar gitu kan, kayak ini untuk menjoinkan dua relasi ini, dua tabel ini tuh pakai foreign key yang mana ya, atau enggak kita menjoinkannya dengan atribut-atribut apa saja ya, terus operasi-operasi apa saja yang harus kita dahulukan dan lain-lain. Itu kan kita kayak berkomentar atau berbicara dalam hati lah, itulah inner dialogues. Nah, berbeda dengan self-talk, self-talk itu adalah ketika kita tuh ngobrol dengan diri sendiri, sebagaimana kita tuh ngobrol dengan orang lain. Kalau misalnya kita ngobrol dengan orang lain, itu kita kan ngomongnya aku kamu ya, atau ibu bapak atau yang lain-lain, kayak misalnya bapak mau kemana hari ini. Nah, self-talk itu adalah mengganti subjek bapak dengan subjek aku gitu. Jadi, aku mau kemana ya hari ini, atau aku mau makan apa, aku mau melakukan apa, itu adalah bentuk-bentuk dari self-talk, yaitu kita mengobrol dengan diri kita sendiri, sehingga muncul pertanyaan dan jawaban kan, karena ya berkomunikasi itu seringkali desainnya adalah pertanyaan dan jawaban. Ya, untuk contoh-contohnya mungkin ya seperti yang tadi ya, juga kita mengapresiasi diri kita sendiri, kayak kamu sudah melakukan hal yang baik kok, atau kamu sudah mengerjakannya dengan baik, atau pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi ya, mau pakai baju apa hari ini, ya itulah contoh dari self-talk. Nah, dari penulis sendiri, beliau mengatakan fungsi dari self-talk itu pertama adalah penalaran atau reasoning. Jadi untuk misalnya kita ada suatu case atau masalah yang agak apa ya, agak ambigu gitu, tentang efeknya atau akibatnya, sehingga kita tuh untuk melakukannya itu butuh penalaran atau reasoning. Itu kita bisa melakukannya dengan self-talk. Jadi kita berdiskusi dengan diri kita sendiri gitu. Yang hal itu adalah pemecahan masalah. Jadi ini masih sama kayak reasoning ya, cuman ini lebih untuk ke masalah, misalnya kita ada suatu masalah hubungan gitu. Nah, kita untuk memecahkannya, kita berdiskusi kan, kita bisa berdiskusi dengan teman kita atau orang tua kita. Namun, bisa juga kita berdiskusi dengan diri kita sendiri. Itulah salah satu dari fungsi self-talk untuk pemecahan masalah. Yang ketiga adalah perencanaan. Perencanaan juga cukup jelas ya. Selain kita tadi bisa memecahkan masalah, kita juga bisa merencanakan sesuatu dengan berdiskusi dengan diri kita sendiri. Yang terakhir adalah mungkin yang paling jadi highlight adalah untuk memerhatikan diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita berhubungan dengan seorang, perhatian itu tuh penting diungkapkan, walaupun mungkin apa yang diungkapkan itu tuh, apa yang disampaikan itu tidak terlalu penting, kayak misalnya udah makan atau belum, semalam tidurnya gimana, dan gimana tadi sekolahnya, gitu-gitu kan sebenarnya bukan informasi yang penting bagi penanya ya, cuman kita menanyakannya agar orang yang kita tanya itu merasa diperhatikan. Begitu juga dengan diri kita. Kita tuh bisa memperhatikan diri kita sendiri dengan bentuknya seperti tadi gitu, kita menanyakan kepada diri kita,
apakah aku sudah bahagia, apakah ini penting bagi aku, apakah eh, aku mau melakukan ini. Hal seperti itu tuh penting kita tanyakan untuk memerhatikan dan memedulikan diri kita sendiri. Itulah salah satu fungsi dari self-talk. Penulis sendiri, Bu Nisrina ini membagi self-talk ke dalam tiga kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. Sepertinya cukup jelas ya, self-talk positif adalah hal-hal yang apresiatif atau konstruktif gitu ya, seperti oh bagus kamu sudah bisa melakukan hal ini, atau terima kasih ya aku udah bisa apa ya, menterima kasihkan diri sendiri, kan sebuah konsep yang ada juga gitu, kayak oke lah, alhamdulillah gitu aku bisa gitu. Kalau negatif ya, aduh kok hari ini aku jelek banget, aduh kok aku cupu banget sih ngerjain ini, aduh kok yang lain kayaknya udah expert banget, cuman aku masih di sini-sini aja gitu loh. Itu kan yang negatif. Kalau netral, ya yang netral gitu, kayak duh lapar nih gitu, atau kayaknya sekarang enaknya makan deh, atau em, mau ngapain ya hari ini, itu kan hal yang netral. Terus penulis juga mengutip eh, seorang psikolog lain ya, psikolog dari Amerika, tadi saya riset, bernama Pak Brian Robinson. Itu beliau membagikan self-talk ke dalam 5 kategori, yaitu self-distancing, broaden and build, self-affirmations, relationship with your parts, and self-compassion. Itu tidak akan saya bahas itu. Selanjutnya adalah tentang manfaat self-talk. Jadi kan tadi ada fungsi. Fungsi itu lebih kayak ke gunanya ya. Kalau manfaat itu adalah efek positif yang dibawakan dengan self-talk ini. Manfaat self-talk adalah untuk kita mengenal diri kita sendiri, sebagaimana kita mengenal orang lain. Jadi, ketika kita ingin mengenal dengan orang lain, berkenal dengan orang lain, kita kan pasti ngobrol dulu kan. Halo Pak, apa kabar? Namanya siapa? Tinggal di mana? Kerjanya apa? Ada yang ingin disampaikan nggak kepada saya? Gitu-gitu kan. Itu adalah hal yang sepertinya menjadi awal sebuah perkenalan antara dua orang. Nah, karena tadi kita sudah membahas bahwa kita tuh seringkali jauh terhadap diri kita sendiri, bahkan tidak mengenal diri kita sendiri, tidak memprioritaskan diri kita sendiri, maka penting bagi kita untuk kembali mengenal diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan self-talk. Kita menanyakan diri kita sendiri, dan kita sering-sering ngobrol dengan diri kita sendiri untuk bagaimananya. Sebenarnya saya mungkin secara tidak sadar ya udah melakukan hal ini sejak lama, jadi saya nggak terlalu ingat bagaimana contoh ketika kita mulai berkenalan dengan diri kita sendiri lagi. Cuman mungkin teman-teman bisa mulai memikirkan dan mengkonklusikan bagaimana cara yang baik untuk kembali mengenal diri kita sendiri, berkenalan dengan diri kita sendiri. Tapi jangan nanya nama juga ya, masa nggak tahu nama diri kita sendiri. Selanjutnya ada kenapa kita harus berkenalan dengan diri kita sendiri? Karena kita ingin berteman dengan diri kita sendiri, kita ingin baik terhadap diri kita sendiri, kita ingin mengapresiasi diri kita sendiri. Kita mulai hendak memprioritaskan diri kita itu di prioritas yang tinggi gitu. Sebagaimana kita mungkin baik terhadap teman-teman kita atau kita menyayangi teman-teman kita juga harus melakukan hal tersebut terhadap diri kita sendiri. Nah, karena penulis ini itu berasumsi atau beranggapan bahwa self-talk ini adalah hal yang bagus untuk pengembangan diri dan pemerhatian kesehatan mental diri kita sendiri, beliau membuat sebuah konsep latihan untuk memulai self-talk dengan berupa worksheet ya. Worksheetnya bentuknya mirip tabel gitu. Mungkin ini kelihatan di sini. Jadi ada hari tanggal, apa yang kita bicarakan dengan diri kita, dan
apa yang kita jawab terhadap pertanyaan diri kita gitu. Jadi memang ini konsepnya sangat bagus bagi saya ya. Jadi kita nanya dan kita yang jawab gitu, dan bukan hal yang sia-sia karena ini ya seperti tadi kita berdiskusi tapi dengan diri kita sendiri, bukan berarti kita tuh buang-buang waktu saja ya. Nah, sebenarnya self talk ini tuh worksheet yang ini ya, kelihatan nggak sih? Oke, nggak kelihatan ya. Di blur dulu. Eh, kelihatan ya? Ya eh, ini ya worksheetnya. Itu tuh seperti diary lah. Penting bagi kita kan, itu pembahasan lain juga sebenarnya. Untuk menulis diary itu suatu hal yang baik dan positif. Ini bukunya kayak ini di Gramedia. Ya. Mungkin untuk saat ini baru segitu yang bisa saya sampaikan. Soalnya juga saya sendiri belum selesai membaca bukunya ya. Mungkin insya Allah dalam waktu-waktu ke depan saya bisa segera menyelesaikan, dan kalau misalnya dibutuhkan saya ya mungkin ntar akan sharing lagi gitu ya tentang buku ini. Ya sekian eh, presentasi pemaparan video The Art of Self-Talking oleh Ibu Nisrina P. Utami ya. Alhamdulillah udah kelar, udah selesai. Dan saya juga berterima kasih terhadap author dari buku ini, Ibu Nisrina, telah membuat buku yang menurut saya sangat-sangat konstruktif dan sangat-sangat penting, apalagi di bagi anak-anak muda zaman sekarang ya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen karena kalau misalnya nggak disuruh tugas ini, ya mungkin saya nggak akan ketemu buku ini, dan saya nggak akan dapat insight-insight yang baru gitu. Saya juga berterima kasih kepada asisten-asisten yang saya rasa yang mengkoreksi dan menilai video-video saya. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menonton video ini. Mungkin segitu saja dari saya. Sekali lagi saya Muhammad Inta Harisayana, NIM 135 19041. Dari saya cukup sekian. Terima kasih.